Lu para gamers pasti pernah ngerasain kan kayak, woi ini community asik banget gitu. Kayak lu dibantuin leveling, atau lu diajarin gimana cara jadi cepet jago dan lain-lain. Pokoknya lu kayak ke sebuah game dan isinya orang-orangnya tuh wholesome dan cocok lah buat lu. Mungkin ini adalah perasaan yang dirasakan sama para pemain Helldivers 2. Wait, Helldivers 2 lagi no, lu kayaknya udah kecanduan nih game. Eits, jangan salah ngomong, gua belum main Helldivers lagi selama 2 jam. Tapi sebenarnya memang ada berita menarik lagi mengenai Helldivers 2. Apa tuh? Lagi-lagi komunitas gamer yang dianggap sebagai komunitas yang toksik, yang tidak patut dimasuki oleh anak-anak muda, dan tidak akan mungkin memberikan contoh-contoh normal human being yang bisa fungsional di masyarakat, yang kerjaannya cuman main game, push rank. Kalau kalah push rank dia ngamuk, dia nggak mau nyalahin dirinya sendiri, dia nyalahin semua orang, aimnya jelek, musuhnya terlalu jago, timnya terlalu noob, gamenya rig. Padahal penyebab utamanya adalah elu. Pokoknya isinya adalah pecundang yang marah-marah karena merasa bahwa dunia ini tidak adil. Dan karena bebas, lu anonimus, jadi lu boleh berkata-kata kasar sesuka hati lu. Padahal lu sebenarnya tidak berkata kasar tentang gamenya, lu berkata kasar tentang diri lu sendiri yang sangat-sangat tidak lu cintai. Wait, kayaknya gue berlebihan tadi. Tapi ternyata di komunitas Helldivers ada anomali. Apa tuh? Jadi suatu hari Helldivers 2 ini ada sebuah major order. Buat kalian yang masih belum rela buang duit 500 ribuan buat sebuah game, atau PC-nya nggak di-upgrade karena kalian beralasan kalau kalian itu pencinta game-game klasik pixelated, jadi nggak perlu PC high-end, yang deep down kalian tahu kalian lagi kopium. Udah oke, lanjut ke topik utama. Jadi gue sebenarnya pengen ngasih tau doang apa yang sebenarnya ada di Helldivers, dan mungkin kalian belum pernah mainin, jadi kalian nggak tahu gitu. Jadi ada major order, yang dimana major order itu artinya kayak semacam quest lah kita bilangnya, yang dikasih sama game untuk kalian cepat selesaikan, dan nanti ada rewardnya biasanya. Nggak jauh-jauh dari pertahankan planet ini atau rebut kembali kontrol planet ini dan lain-lain. Tapi kali ini itu adalah terjadi semacam dilema gitu loh. Jadi ada planet Marfark, yang dimana planet ini tuh mesti segera dibebaskan, deliberate, diberikan demokrasi sama para Helldivers 2 ini. Cara lu menangin misinya adalah banyak-banyakin menang di game tersebut di planet yang tadi. Nah, makin banyak lu menangin misinya, nanti makin lama progresnya nambah gitu. Jadi kita semua tuh berkontribusi gitu untuk menuhin progres dari liberation ini. Dan kalau berhasil dapat reward. Dan ada time limitnya. Rewardnya adalah strategi game baru. Strategi game tuh, nah ini buat yang belum main lagi nih karena nggak punya duit nih. Strategi game itu kayak yang suka dilempar-lempar di Helldivers itu tuh. Itu kayak senjata tambahan lu gitu, yang ngeluarinnya kayak Iodance. Nah ini senjata tambahan baru, yang dimana bentukannya seperti anti-tank gitu, dan dia adalah ranjau. Dan di Helldivers 2 ini tuh kebetulan banget kalau lu main di planet-planet robot-robot itu ada tank yang emang nyebelin banget. Dan wah ini kayak cocok banget nih senjata buat ngabisin itu tank segede gaban nyebelin banget itu, yang cuman bisa ditembak di belakang. Jadi kelemahannya itu di belakangnya. Sedangkan dia kalau nembak kita, dia munculnya ke depan. Lu mesti lari ke belakang baru nembakin dia, kayak capek lah gitu. Ini main bakal lumayan nih gitu loh. Ya ada beberapa strategi dan teknik, ya intinya is actually a good price. Namun di waktu yang bersamaan dengan time limit yang sama, ada major order juga, yang dimana kalian itu mesti nyelamatin anak-anak yang terjebak di Fernanwell, di sebuah rumah sakit nih. Mereka nih terjebak gara-gara banyak monster-monster keluar gitu, yang mesti kita habisin, dan kita harus mengevakuasi para anak-anak itulah dari jebakan musuh-musuh kita lah gitu. Maka logiknya adalah para player tuh harus milih gitu, selamatin planet lalu dapat senjata baru, atau lu selamatin anak-anak yang terjebak di hospital. Kenapa nggak dua-duanya? No? Susah. Kalau main Helldivers tuh tahu, lu harus pilih salah satu major order gitu. Kayak kita semua tuh para player harus fokus ke salah satunya gitu, karena susah banget untuk nyelesain dua-duanya sekaligus. Pasti salah satunya duluan deh mesti kita kelarin. Ntar dulu ceritain dulu dong hadiahnya kalau misalnya nyelamatin anak-anak di rumah sakit itu apa? Oh iya betul, hadiahnya adalah nggak ada hadiah. Jadi lu pilih quest yang ya lu melakukan game seperti biasa dan lu menyelamatkan anak kecil dan nggak dapat hadiah, atau lu meliberasikan sesuatu dan lu mendapatkan hadiah. Ya tentulah secara kasar kita bilang pasti banyak orang yang akan langsung tanpa berpikir panjang untuk memilih yang pertama karena ada rewardnya, sedangkan yang kedua nggak ada rewardnya. Dan nggak masalah, ini cuman game, ini fiksi. Lu mau pilih yang manapun tidak menjadi sebuah kayak kayak wah lu pilih yang pertama udah pasti lu orang jahat, bad people, bad, lu nggak boleh dapat kerjaan di dunia nyata. Enggak, it's a game gitu. And I do so many horrible things in the game, and so did you, right? And that's a game, it's fiction, it's okay, simulation, santai aja. Tapi ternyata Helldivers 2 ini komunitinya tiba-tiba agak lain emang. Mereka malah memilih untuk menyelesaikan duluan yang menyelamatkan anak kecil dari rumah sakit. Ada beberapa yang milih quest salah satunya yang untuk mendapatkan hadiah senjata baru, tapi majority malah berfokus
dan bertekad untuk menyelamatkan anak-anak kecil dari keterjebakan mereka di rumah sakit karena banyak musuh yang kespawn di situ. Dan misi mereka berhasil. Dan ya, nggak dapat hadiah. That's it. Ya udah gitu aja. Tapi ternyata developernya Arrowhead itu kayak gimana ya bilangnya? Mereka kayak yaudah yuk kita rayakan keberhasilan kita ini dengan yuk kita ngedonate $4.311 ke non-profit foundation yang ngebantu anak-anak kecil di seluruh dunia. Kenapa jumlahnya dikit? Karena ini bukan event gede. Ini bukan kayak apa ya? Bukan kayak mereka emang pengen ngasih, tapi kayak ini gue mau bikin sebuah dilema nih di game gue nih. Pilih yang mana ya para playernya? Terus tiba-tiba lah si Jang ya pada nyelamatin anak-anak. Ya udahlah, kayaknya gue harus do something about it. Nih sebagian duit gue $4.311 gue sumbangin deh ke sebuah yayasan, gitulah maksudnya kira-kira. Jadi bukan kayak diam-diam mereka pengen ini, enggak, ini kayak gitu menurut gue ya situasinya. Jadinya kayak nggak terencanakan gitu, dan dia merasa kayak seneng gitu ya para playernya milih pilihan yang itu dan deh gue sumbang deh ini gitu. Dan jumlah sumbangannya ini nggak random gitu. 4.311 itu adalah jumlah anak-anak yang diselamatkan sama para Helldivers 2 di misi tersebut. 4.311 anak berhasil diselamatkan dan $4.311 juga disumbangkan ke yayasan tersebut. Dan ini diambilnya dari uang pribadi si Johan gitu, dari dompetnya si mantan CEO Helldivers 2 yang sekarang jadi CEO-nya gitu. Dan ini di-tweet gitu sama dia gitu. Karena community pada nyelamatin anak-anak, ya udah deh kita juga lakuin yang sama gitu sama apa yang dilakuin sama komunitas kita, sama para gamer kita. Very fucking wholesome this community, man. I love Helldivers 2, man. Dan kocaknya belum berhenti sampai di situ. Jadi kan itu kan si CEO tuh, mantan CEO-nya si Johan. Nah, sekarang CEO terbarunya nih, Sams Georgiani itu ngasih tahu hal yang kayak buset dah. Jadi dia bilang kalau misalnya ternyata Helldivers 2 community, para player ya, para gamersnya memilih untuk ngelakuin yang sebaliknya, untuk dapetin strategi game yang terbaru, untuk ngebebasin planet daripada nyelamatin anak kecil, si CEO-nya bakal nyumbang duit yang sama jumlahnya ke pabrik-pabrik pembuatan senjata. Anjir lawakan. Ini dia bercanda, dia bohongan ya gitu. I hope though this is still a joke, man. Karena kayak kocak aja gitu. Lu nyelamatin anak kecil, duitnya buat anak kecil, lu dapetin senjata, duitnya buat pabrik senjata. Apa-apaan dah anjir, bercandaannya bener-bener keterlaluan. Nah dari situ kan internet gitu kan, orang-orang lain mulai melihat gitu, wah gila ya community Helldivers 2 gitu ya, wholesome banget gitu. Mereka lebih memilih untuk tidak mendapatkan apapun tapi menyelamatkan anak-anak gitu daripada mendapatkan senjata. Tapi ini komunitas tuh nggak langsung kayak chivalry gitu, langsung menganggap kayak nggak, men, kita berjuang memang untuk orang-orang kecil gitu. Jadi kami akan selalu memperjuangkan demokrasi, liberty, and freedom gitu. Mereka malah bercandain balik gitu untuk nge-tone down gitu. Kalau mereka tuh sebenarnya nggak sesuci itu, nggak sesoholi itu, nggak so-wise itu. Mereka bercandainnya pakai meme gitu kayak ini. Anti-tank mines ya anti-tank mines gitu. Tapi kan kalau anak-anak bisa jadi sesuatu gitu. Mungkin nanti mereka bisa jadi anti-tank mines. Bayangin lu nyelamatin anak kecil, orang-orang ngira lu orang baik gitu, orang bijak gitu. Ternyata lu tetap orang yang geblek gitu, kayak ya kan kita mungkin one day dia bisa jadi anti-tank kita, anak-anak kecil ini. Kita nggak bisa gunain anak kecil untuk memberhentikan tank. Ya, tapi sebenarnya bisa sih. Cuman nggak efisien aja. Mereka pikir kita komunitas adalah komunitas yang bijak, komunitas yang mengedepankan kebaikan. Enggak, kita tahu apa yang akan kita gunakan untuk anak-anak yang kita selamatkan itu di dalam game. Again, di dalam game it's just a joke. Pilih state, donasiin duitnya untuk charity karena Helldivers memilih untuk menyelamatkan anak-anak. Para Helldivers yang nyelamatin anak-anak karena itu lucu. For the meme! We are not wise, we are just looking for the cake. But again, it's just a wholesome community. I love it, I love the game, I love the community. Jangan lupa, kita sebelumnya bersama-sama berhasil memberhentikan kebijakan publisher karena kekompakan kita. Dan sekali lagi kita membuktikan bahwa kita memberhentikan framing masyarakat terhadap kita yang dipikir kita orang baik, padahal kita do it for the meme. Dan terakhir ini adalah gambar dari anak-anak yang dapat donasi. Thank you, Helldivers. Gue gak tahu ini dari anaknya atau emang dibikin sama para Arrowhead ya, developer, but it's still wholesome, it's still funny and it's wholesome. Oh my god, gaming can be fun and wholesome kalau lu memilih teman yang tepat, kalau lu memilih community yang tepat, dan kalau lu memilih game yang tepat. Emang ini game didesain untuk co-op sih, untuk kerjasama. Beda sama game-game kompetitif yang emang dibikin lu pada jadi barbar. Well, gak semua orang jatuhnya jadi barbar, ada yang tetap fun, tapi mungkin lu nya aja yang emang get some help, mungkin cek terapis maybe. Tapi kalau menurut kalian para gamer sendiri gimana?
komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini dan kalian mau support gue, gampang banget tinggal lakuin dengan klik tombol subscribe di bawah. Dan ya, buat yang belum main Helldivers 2, buruan main. Kalau nggak punya duitnya, ya mungkin karena lagi awesome-awesome dan juga udah lama lah gue nggak berbagi ke kalian gitu ya. Jadi gue kasih di kolom komentar di bawah, kalian bisa temuin komen dari gue. Hati-hati komen orang nipu-nipu dan lain-lain, pasti itu dari gue. Gue kasih redeem code buat kalian, untuk kalian ya buat Steam Wallet, dan nanti kalian, sebenarnya sih gue harap kalian pakai untuk beli Helldivers ya, jangan yang lain. Tapi ya oke. Enjoy the game. Sekian Gambreng untuk episode kali ini. Gue Bening pamit undur diri. Untuk kita semua, stay clean and for liberty, democracy, and freedom.